Saya akan mulai pertemuan pertama ini dengan materinya adalah pengenalan interaksi manusia dan komputer. Di yang pertama saya akan di sini bagian definisinya. Pertama adalah tujuan dan ruang lingkup dari materi pembelajaran ini adalah yang pertama adalah untuk memahami konsep dasar tentang interaksi manusia dan komputer. Yang B-nya untuk mengetahui cara dan konsep mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan pembuatan sistem yang interaktif dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan konsep interaksi manusia dan komputer. C. Untuk mengetahui interaksi manusia dan komputer dari berbagai sudut pandang. D. Tujuan mempelajari cara umum intellectual skills, komunikasi, kerja dengan grup, dan menyelesaikan masalah terkait dengan IMK ini. Jadi dengan penjabaran tujuan dan ruang lingkup materi ini, kalian semua bisa mengetahui mengapa materi IMK ini diajarkan. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. A. Latar belakang dari pemberian materi ini adalah user meminta mengoperasikan komputer maupun masih awam dengan menggunakan komputer sendiri sendiri. Kemudian user muncul rasa ingin tahu yang sangat tinggi, maka user tersebut ingin tahu proses apa yang dilakukan oleh komputer hingga bisa dioperasikan oleh manusia tersebut. Nah, user di sini maksudnya adalah pemakai ya, pemakai dari perangkat tersebut. Yang C, user friendly, maksudnya adalah sebutan untuk komputer yang sering digunakan dan sangat mudah digunakan oleh orang awam. Misalnya komputer ini orang umum pun bisa memakainya ya. Sekalipun pada dunia teknologi elektronik. Meskipun begitu, komputer sangat membantu pekerjaan kalau dioperasikan dengan benar. Jadi kita akan mengetahuinya. Jika kita menggunakan perangkat komputer dengan baik dan benar, maka perangkat komputer itu pun akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang di prinsip yang ada pada komputer yaitu harus mempunyai inputan. Maksudnya inputannya adalah masukan ya, datanya ya, yang akan kita masukkan seperti apa. Lalu diproses dengan melakukan pemrosesan tersebut, maka akan menjadi outputan yang sempurna. Output yang sempurna ini maksudnya adalah output pekerjaannya, data tersebut nanti akan kita olah menjadi apa. Itu. Nah, di sini adalah konteksnya. Konteks dari EMK ini adalah salah satunya, misalnya konteksnya saya hal apa sih yang bisa kita gunakan dalam interaksi manusia dan komputer, misalnya tugas akhir, misalnya untuk kalangan mahasiswa ya, kemudian industri atau pekerjaan untuk membuat program, analis dan sistem-sistem dan desain sistem, misalnya kita ingin membuat suatu perangkat atau bagian dari sistem yang akan kita olah sedemikian rupa, kemudian kerja dalam pengembangan sistem. Misalnya Pak, sistemnya udah ada, kita ingin kembangkan lagi supaya sistem itu dapat berguna dan kegunaannya itu lebih berkembang, lebih sesuai dengan kayak perkembangan zaman. Nah, sekarang kita masuk ke IMK. Maksud ya, IMK ini adalah ya pengertiannya dia adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi pertama perancangan atau desain, mengevaluasi, maksudnya mengimplementasikan. Maksudnya perancangan adalah kita harus merancang bagaimana kita membuat rancangan suatu sistem itu sendiri. Mengevaluasi setelah kita buat, kita harus mengevaluasi apakah sistem itu bisa digunakan atau tidak pada pekerjaan atau keperluan yang kita inginkan. Kemudian implementasi itu adalah
pemakaiannya. Setelah dinyatakan evaluasinya lolos, baru kita implementasikan atau kita pakai. Mengapa pentingnya interaksi manusia dengan komputer? Nah, ini kepentingannya yang pertama, pandangan bisnis. Memperkerjakan orang lebih produktif dan menghasilkan sistem yang mudah digunakan. Misalnya itu lebih efektif ya pemakaian komputer untuk dunia manusia. Dan pandangan manusia, kesalahan bisa mengakibatkan. Nah, untuk pandangan manusianya, kesalahan itu bisa mengakibatkan pertama kehilangan waktu dan uang, bisa jadi kehilangan nyawa jika pekerjaan itu bisa membahayakan. Kemudian kehilangan moral. Nah, inilah yang penting nih. Kalau kita tidak batas-batasi, maka moralku akan hilang. Misalnya kita bisa melihat berbagai tayangan yang tidak berguna atau bahkan merugikan gitu. Nah, bidang ilmu interaksi dan mesin komputer ya adalah menurut Nidom ya di tahun 2009 dia menyatakan interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Kemudian, pernyataan dari Nidom tahun 2019 yang keduanya, definisi interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup, yaitu manusia dengan sebuah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengolah data atau biasa disebut juga komputer yang mempengaruhi atau memiliki efek satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian faktor IMK atau interaksi manusia dan komputer ada memiliki beberapa faktor ya. Dalam pembuatan IMK, jika kita ingin membuat suatu sistem IMK, ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama, faktor manusia. Nah, faktor ini adalah penggunanya atau user. Nah, faktor ini adalah alasan terjadinya interaksi karena adanya keinginan. Dan juga manusia ingin dapat kemudahan. Nah, misalnya sifat natural manusia kan ingin memperoleh pekerjaan yang lebih, misalnya pekerjaannya lebih mudah, misalnya cepat dilaksanakan dan penggunaannya pun tidak terlalu rumit dalam hal pekerjaannya. Kemudian kedua, komputer. Faktor ini sebagai media yang digunakan dalam berinteraksi, yaitu bahasa pemrograman, input, output. Nah, jadi perangkat ini yang menyimpan program-program yang dibuat. Kemudian data-data yang akan kita masukkan dan output tampilannya seperti apa. Fungsinya nanti yang terpenting. Nah, pembuatan IMK terjadi karena faktor fungsi, yaitu hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia. Jadi IMK ini dibuat untuk apa tujuannya? Yang jelas yang dia akan membantu pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, bentuk interaksi manusia dan komputer memakai antarmuka interface pada awal generasi PC menggunakan antarmuka command driver. Pada sistem ini, pemakai diberikan tanda prompt cell atau AFROM-nya atau CFROM-nya dan memakai pengetikan perintah untuk mengatur komputer. Jadi untuk pemakainya untuk menjalankan komputer kita harus mengetik di keyboardnya ya. Waktu zaman dulu belum ada mouse. Kemudian sekarang dengan menggunakan GUI, pemakai menggunakan mouse untuk memilih menu pilihan yang dikemas dalam bentuk menu atau icon. Kalau kita buka Windows kan kita bisa melihat tampilannya ya, icon-icon apa aja yang kita pilih, menu-menu apa aja yang kita pilih. Nah, pemakai tinggal poin atau klik untuk memakai komputer. Bahkan dengan fasilitas touchscreen, pemakai bisa menggunakan jarinya saja. Istilahnya kita tinggal menyentuh layar komputernya, apa yang akan kita pilih menu itu. Nah, ini menurut dari Kadir Triwahyuni pada tahun 2023. Nah, antarmuka ini biasanya sayangnya dia adalah user interface, dapat diartikan gabungan dari elemen-elemen dari suatu sistem pengguna dan komunikasi dan interaksi keduanya. Pengguna hanya diperbolehkan berinteraksi dengan produk melalui antarmuka pengguna. Misalnya, user itu bisa berinteraksi dengan komputer dengan produk yang dipakai. Apakah dia touchscreen, mouse, atau keyboard. Definisi antarmuka manusia dan komputer, media yang memungkinkan manusia
Dia adalah media yang memungkinkan manusia bisa berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah pada komputer. Misalnya kita ingin memberikan perintah pada komputer, kita harus ada perangkat perantaranya. Nah, kondisi saat ini komputer sudah jauh lebih murah, digunakan untuk hampir setiap sisi kehidupan manusia. Istilahnya setiap kegiatan sudah banyak menggunakan komputer ya, baik yang modern maupun yang tidak. Kita mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana agar komputer dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kerja manusia. Kita bisa pakai nih komputer ini kita gunakan untuk sebagai apa? Apakah kita mengolah keuangan atau menggambar suatu objek atau mengedit suatu data. Perubahan teknologi. Nah, penurunan harga komputer yang sangat dramatis dihasilkan oleh adanya pengembangan teknologi. Misalnya dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, sekarang harga komputer pun juga semakin turun. Yang tadinya mahal, bisa tadinya puluhan juta, sekarang hanya beberapa ratus ribu atau yang lainnya komponennya ya nih. Atau harga komputer yang tadinya ratusan juta, sekarang paling turun hanya sampai puluhan juta. Nah, kemampuan teknologi untuk memperkecil ukuran rangkaian serta mengemas sejumlah rangkaian dalam satu keping tipis atau IC merupakan langkah menuju pengembangan komputer yang powerful dengan kapasitas menyimpan batas penyimpanan yang besar, namun dengan harga yang semakin murah. Istilahnya kapasitasnya makin besar, tapi penyimpanannya pun juga makin besar karena dengan adanya teknologi pembuatan IC ini ya. Bisa dengan diciptakannya IC, jadi kita makin murah mengangkatnya. Nah, perubahan teknologi di atas telah membuka kemungkinan penggunaan komputer yang lebih luas lagi. Saat ini, kehadiran komputer sudah tidak dapat dilepaskan dari dunia bisnis dan industri modern. Komputer juga ditemukan dalam penggunaan aplikasi di rumah tangga. Contohnya seperti penggunaan microwave, mereka juga perangkatnya komputer, atau menggunakan handphone, atau menggunakan CCTV, dan lain sebagainya. Kebutuhan perancangan yang berbeda, maksudnya ada kita ingin merancang yang berbeda, agar komputer dapat diterima secara luas dan digunakan secara efektif, maka perlu dirancang secara baik. Jadi kita harus merancang nih perancangannya bagaimana perangkatnya, kekurangannya, kelemahannya, teman kita harus perhatikan. Nah, hal ini tidak berarti bahwa semua sistem harus dirancang agar dapat mengakomodasi semuanya, semua orang. Misalnya nggak semua orang kepentingannya kita adaptasi semuanya, karena kan ada beberapa yang tidak penting. Namun komputer perlu dirancang agar memenuhi dan mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara spesifik. Misalnya perbagian saja apa digunakan sebagai mengedit video atau memasukkan data. Istilah IMK atau HCI, istilah Human Computer Interaction atau HCI mulai muncul pertengahan tahun 1980 sebagai bidang studi yang baru. Istilah HCI mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik. Itu. HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan ya, evaluasi dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh komputer dan studi tentang fenomena di sekitarnya. HCI pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan pengguna seramah mungkin atau semudah mungkin. Nah, sebuah program aplikasi terdiri dua bagian. Sampai contoh, misalnya pertama di antarmuka. Nah, antarmuka ini adalah tampilan awal yang ada di layar ya. Saya ambil contoh di sini misalnya di ruang mahasiswa, kita ingin masuk ke ruang tersebut, kita harus masukkan NIM, password, lantas kita pilih jenjang studinya. Nah, kemudian ini aplikasinya. Nah, tampilan tadi kita buat dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini adalah contoh aplikasinya. Kebetulan aplikasi ini dibuat dengan menggunakan C++. Mungkin bagi yang telah belajar C++ bisa membuatnya dari tampilan yang pertama tadi. Sedangkan program bebas ya, terserah kalian membuat seperti apa. Nah, media antar muka manusia dan komputer menjadi dua. Yang pertama adalah media tekstual. Nah, media tekstual ini adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Contohnya misalnya Prince dalam Borland C++ ya.
command from, terminal pada Mac. Maksudnya adalah tampilan kita ketikannya ya. Misalnya untuk menampilkan yang ada di layar, modenya teks. Nah, contohnya misalnya ini, bisa kita menampilkan seperti contoh output selamat belajar PC. Nah, itu program seperti ini. Ini contohnya adalah Borderlands C++ sedangkan C++ hampir sama ya, atau bahkan sama gitu. Jika ada yang telah belajar C++, silakan membuatnya, bisa menggunakan C++. Nah, media GUI atau Graphical User Interface. Media GUI atau Graphical User Interface adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Nah, saya bentuknya lebih mudah dan gampang. Kita bisa menggunakan perangkatnya ya, bisa menggunakan mouse atau touchscreen dan lain sebagainya. Contoh antar muka manusia dan komputer yang berbentuk grafis menggunakan program visual, misalnya Visual Basic, Visual Fox Pro, DRP, dan lain sebagainya. Dan sistem GUI, web programming, dan mobile programming. Nah, kemudian bidang studi. Nah, untuk bidang studi IMK ini ya, untuk bisa memberi beberapa bagian untuk membuat media interaksi manusia dan komputer yang lebih baik, maka harus mempelajari dan memahami beberapa, misalnya kita basicnya untuk membuat IMK ini ada beberapa ilmu yang harus kita kuasain. Yang pertama, ilmu komputer dan teknik. Nah, berhubungan dengan perangkat keras dan untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer, psikologi, kita memahami bagaimana penggunaan dapat menggunakan sifat dan kebiasaan baik agar dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerjasama, misalnya biar manusia dan mesinnya bisa interaksi dengan mudah, tidak mengalami kendala. Dan desain grafis dan tipografi ini memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Kemudian yang D-nya ergonomik ya, berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. E, antropologi, nah pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberi kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, itu adalah share ya. Saya kita menggunakan untuk bekerja kelompok. Kita bisa menggunakan perangkat ini sendiri atau perangkat komputer yang sesuai dengan bidangnya masing-masing bisa kita kelompokkan. Linguistik. Nah, bahasa merupakan sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika berinteraksi dengan komputer. Nah, bahasanya harus kita pilih. Desainnya apakah menggunakan bahasa yang kita pakai sehari-hari atau bahasa yang secara internasional. G, sosiologi berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan komputer dalam struktur sosial. Nah, misalnya dampak konversasi terhadap keberadaan seorang user di sebuah perusahaan. Misalnya dampaknya seperti apa nih? Keberadaan seorang user, apakah dia sebagai admin, ataukah sebagai manajer, atau sebagai supervisi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, piranti atau alat bantu pengembangan sistem. Untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka interface, diperlukan piranti pengembangan sistem seperti program visualnya, misalnya yang diperlukan ya program yang kita pakainya menggunakan misalnya Visual Basic, Visual Fox Pro, DLP, Visual C++, dan lain sebagainya. Nah, keuntungannya menggunakan piranti bantu dia adalah yang pertama, antarmuka dihasilkan menjadi lebih baik. Yang kedua, program antarmukanya menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Keempat, pengelompokan dari piranti bantu bisa, nah piranti bantu ini atau peripheral ini bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah piranti bantu yang A, piranti bantu aplikasi atau application software. Nah, program yang biasa oleh antarmuka melakukan tugas-tugasnya, misalnya pembuatan dokumen, manipulasi dan membuat laporan. Nah, yang maaf ini bukan C, ini yang B ya. Piranti bantu sistem biasanya yang membantu sistem program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan hardware, baik masukan dan keluaran atau input output. Nah, strategi pengembangan antarmuka interface ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan interface ini. Nah, pertama ini adalah pengembangan pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, kita harus lihat mekanismenya, bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan komputer.
dan informasi tentang ragam dialog, ya, struktur isi tekstual dan grafis, tanggapan waktu dan kecepatan tampilan, penggunaan prototipe yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem, teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba sejumlah kasus, hanya tanya jawab ya, misalnya kita dengan kuesioner ya gitu. Nah, ini adalah contoh soalnya yang kalian harus kerjakan. Ya, misalnya dia nanti kalian jadi bisa setelah materi bisa kalian lihat soal-soalnya. Jangan lupa menulis NIM, nama dan kelas. Kemudian kerjakan latihan 2 ini, nanti kirim ya lewat via email ke email andri.adr@cyberstep.unif.ac.id. Nah, subjeknya pertemuan pertama ini contohnya adalah seperti bisa kalian lihat gitu ya. Nanti soalnya ini dikumpulkannya pada minggu depan ya, atau di paling lambat Senin depan, atau paling lambat jam 3 sore ya gitu.